dari perwakilan dari kelompok 2 yang akan membawakan presentasi bab 1 dan bab 2 mengenai perbandingan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada bab pertama ada konsep dasar penelitian, yaitu pengertian penelitian. Yang pertama, pengertian penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menetapkan metode ilmiah. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, memprediksi, atau mengontrol fenomena. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah langkah berurutan. Lalu poin kedua ada metode penelitian. Apa sih metode penelitian itu? Metode penelitian adalah semua asas, peraturan, dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha mengumpulkan data dan analisis. Metode penelitian ada dua macam, kualitatif dan kuantitatif. Ini yang akan kita bahas nanti pada bab kedua dan bab ketiga. Yang ketiga ada hakikat pengertian ilmiah. Merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan sistematis berdasarkan bukti fisik. Lalu pada poin keempat ada karakterisasi. Ada 4 contoh karakteristik. Yang pertama, ada sistematik. Penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar. Lalu ada poin kedua yaitu logis. Penelitian dilakukan dengan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Yang ketiga ada empirik. Apa sih empirik itu? Empirik adalah penelitian didasarkan pada pengalaman sendiri selama sehari-hari. Jadi, fenomena yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari akan diteliti melalui metode penelitian ini. Lalu ada yang terakhir ada replikatif. Replikatif adalah penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama. Kemudian pada poin kelima ada langkah-langkah metode ilmiah. Ada A. Memilih dan mendefinisikan masalah. B. Survei terhadap data yang tersedia. C. Memformulasikan hipotesa. D. Membangun kerangka analisa. E. Mengumpulkan data primer. F. Mengelola, menganalisa, serta membuat interpretasi. G. Membuat generalisasi dan kesimpulan. H. Membuat laporan. Kita masuk pada bab kedua. Kita masuk ke bab 2 ya sekarang. Bab 2 adalah penelitian kualitatif. Apa sih penelitian kualitatif itu? Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian atau metode naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk meneliti penelitian bidang antropologi budaya. Disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisa lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer. Proses penelitian model-model dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Jadi lebih kepada kata-kata ya, bukan angka. Selanjutnya ada pengertian kualitatif menurut para ahli. Kita ambil satu saja, menurut Sukmadinata tahun 2005. Dasar penelitian kualitatif merupakan konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan ini berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran ialah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Disebutkan pada Denim 2002. Lalu pada poin ketiga
kita akan mengetahui ciri-ciri poin keempat ya. Ada ciri-ciri penelitian kualitatif. Ciri-cirinya adalah menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu lingkungan merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut dan memahami dan mempelajari situasi. Jadi pada ciri-ciri yang pertama ini, penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah. Alamiah itu kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya ada fenomena atau masalah yang terjadi, bukan? Nah, peneliti yang akan melakukan penelitian terjun langsung dalam lingkungan tersebut dan meneliti fenomena-fenomena yang akan dijadikan sebuah hasil studi. Lalu ada B atau kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Peneliti kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian. Tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Jadi keaslian dalam wawancara tersebut ya tidak dihitung menjadi statistik atau angka-angka. Terus ada poin ketiga atau C, tekanan pada proses, bukan hasil. Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses, bukan pada hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkap proses, bukan hasil suatu kegiatan. Lalu ciri yang keempat atau D, bersifat induktif. Peneliti kualitatif sifatnya induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari dedukasi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Lalu ada yang kelima atau C, mengutamakan makna. Penelitian kualitatif mengutamakan makna. Makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Misalnya penelitian tentang peran kepala sekolah dalam pembinaan guru. Peneliti memusatkan perhatian pada pendapat kepala sekolah tentang guru yang dibinanya. Lalu kita masuk pada poin kelima, yaitu prinsip-prinsip kualitatif. Yang pertama ada mengungkap gejala tentang permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua ada data penunjang keaslian penelitian bahwa penelitian tersebut belum diteliti sebelumnya atau melanjutkan penelitian sebelumnya. Jadi data penunjang keaslian penelitian bahwa penelitian tersebut belum diteliti sebelumnya atau akan mendapatkan pengetahuan baru atau analisis baru. Lalu pada melanjutkan penelitian sebelumnya adalah pengembangan ilmu yang sudah pernah diteliti dan diteliti menjadi lebih sempurna, seperti itu. Lalu yang ketiga atau C ada relevansi masalah yang diteliti dengan permasalahan yang lebih luas. Yang keempat ada D atau D, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Yang kelima ada bersifat subjektif. Yang keenam ada positifisme. Yang terakhir ada mengemukakan alasan-alasan penting dan layaknya masalah untuk diteliti. Kita masuk pada jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ada etnografi, ada studi kasus, lalu ada studi dokumen atau teks. Lalu yang keempat ada penelitian fenomenologi. Yang kelima ada penelitian ground theory. Yang ketujuh ada penelitian sejarah, dan yang kedelapan ada penelitian biografi. Poin ketujuh ada kompetensi penelitian kualitatif. Berikut dikemukakan kompetensi yang perlu dimiliki oleh peneliti kualitatif. Yang A, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. B, mampu menciptakan report pada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. Yang C, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian. Yang ke D, mampu menggali sumber daya
sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi. Yang E, mampu menganalisis data kualitatif secara induktif. Yang F, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. Yang ke G, mampu menghasilkan temuan pengetahuan hipotesis atau ilmu baru. Yang H, mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Yang ke-8 ada proses penelitian kualitatif. Bagaimana sih prosesnya? Prosesnya itu seperti yang langkah-langkah tadi sudah disebutkan ya. Jadi prosesnya menjalankan langkah-langkah yang sudah ada dan memperhatikan perkembangan terhadap objek yang diteliti. Yang ke-9 ada kelebihan dan kekurangan kualitatif. Kita sebutkan dulu yang kelebihannya ya. Kelebihannya yang pertama ada data deskriptif, lebih detail dan mendalam. Yang kedua ada data menggambarkan pandangan realistis terhadap dunia sosial yang dialami oleh subjek penelitian yang tidak bisa diukur secara numerik atau angka. Itu dua saja ya, kita ambil kelebihannya. Sedangkan yang kekurangannya ada unsur subjektivitas yang kuat beresiko mengurangi objektivitas hasil penelitian. Lalu yang kedua, karakter peneliti sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Itu kekurangan dan kelebihannya. Kita lanjut ke poin ke-10, ada kerangka dasar metode penelitian. Kerangkanya itu bisa disusun sesuai komponen utamanya. Komponen utamanya itu ada pertama tujuannya, ada kerangka konseptualnya, ada rumusan masalahnya, ada metode, ada validitas, ada kesimpulan. Gitu. Untuk materi bab 3 dan bab 4 yang akan lebih menjelaskan apa itu penelitian kuantitatif dan apa perbedaannya dari kedua penelitian tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Veneranda dan Windy Widiawati. Saya akhiri bab 1 dan bab 2. Selamat menyimak pada bagian bab 3 dan bab 4. Dadah.